Ultras adalah fenomena luar biasa di Italia. Ultras merupakan representasi masyarakat Italia sekaligus identitas Calcio. Seperti halnya kualitas Serie A yang menjadi kiblat dunia sepak bola, juga strategi permainan ala Catenaccio yang mengilhami banyak pelatih di dunia, maka Ultras kemudian menjadi rujukan dan referensi bagi spotter di negara-negara lain. Tak bisa dipungkiri, aksi-aksi kreatif kelompok spotter di Indonesia ini mengadopsi gaya spotter luar negeri seperti Baras Bravas, Argentina dan sebagian Amerika Latin, Roligan Denmark, Tartan Army Skotlandia, dan tentunya Italian Ultras. Meski pada perjalanannya terjadi proses kreatif dengan lebih banyak menampilkan produk budaya lokal. Februari tahun 2000 lahirlah kelompok spotter klub Pelita bernama Pasukan Spotter Pelita Sejati atau yang disingkat dengan sebutan Pasopati. Sinergi Pelita dan Pasopati saat itu menjadi gairah baru yang mempersatukan publik bola Solo dan sekitarnya. Pasopati adalah hasil akal budi seorang praktisi periklanan Solo, Mayor Haristanto. Pasopati Ultras adalah salah satu kelompok dalam keluarga besar Pasopati yang memiliki jiwa atau semangat Ultras layaknya Ultras di Italia. Pasopati Ultras sebelumnya hanyalah sekumpulan beberapa orang yang mengikrarkan kesetiaan pada satu klub asli kota Solo, yaitu Persis Solo. Mengawali tahun 2011, digulirkannya kompetisi Liga Primer Indonesia atau LPI, dan juga lahirnya klub sepak bola Solo FC membuat Pasopati turut serta menjadi spotter bagi klub Solo FC yang berkompetisi di Liga Primer. Namun karena pada pertengahan tahun 2011, klub Solo FC melakukan merger dengan klub Persis Solo, maka Pasopati kini hanya menjadi spotter bagi satu-satunya klub sepak bola asal kota Bengawan, Persis Solo. Dalam perjalanannya, Pasopati Ultras membentuk dirinya menjadi kelompok dengan anggota yang mencapai ratusan, secara resmi mengikrarkan kelahirannya pada 2 November 2009. Banyak halangan dan rintangan dari dalam dan dari luar tubuh Pasopati yang menjadikan Pasopati Ultras kini lebih kompak. Menamakan diri Pasopati Ultras tidak hanya karena memberikan dukungan dengan cara ala Ultras, namun mereka memiliki ideologi seorang Ultras yang kuat, solid, militan, dan loyal kepada satu klub. Dalam hal memberikan dukungannya, Pasopati Ultras ingin seperti layaknya Ultras di Italia, namun tidak meninggalkan budayanya sebagai orang Indonesia. Bisa dikatakan Pasopati ingin menjadi Ultras dengan cita rasa Indonesia. Mulai dengan pakaian ala Ultras yang dominasi hitam dengan selalu menggunakan penutup kepala atau hoodie hingga penutup muka, dengan melakukan atraksi flare dan smoke dengan kibaran bendera-bendera raksasa. Tidak hanya sebatas itu, Pasopati Ultras juga menggunakan mural sebagai ajang untuk menunjukkan kreativitas dalam memberikan dukungan kepada Persis Solo. Dalam perjalanannya, banyak pro dan kontra terkait Pasopati Ultras. Pada awal kelahirannya, Pasopati Ultras selalu dituding bukan anggota dari keluarga besar Pasopati. Banyak tekanan yang diterima oleh Pasopati Ultras termasuk dari rekan-rekan Pasopati yang lain. Pasopati Ultras juga ikut berkontribusi dalam proses perdamaian kelompok spotter Pasopati dengan bonek yang notabene pernah menjadi musuh. Solo Unity Kurva Sud atau SUCS adalah buah karya pemikiran Pasopati Ultras. SUCS adalah sebuah wadah atau tempat saling interaksi beberapa kelompok spotter yang berada di Tribun Sebelah Selatan, WAM, Ultras 1923, Street Boys, Boys 1923, Dajjal Merah, dan lain-lain. SUCS adalah bagian dari keluarga besar Pasopati seperti layaknya Curvando Familia atau CNF. Dalam awal perjalanannya, SUCS memiliki banyak ganjalan. SUCS selalu dianggap oleh sebagian orang akan menimbulkan perpecahan di tubuh keluarga besar Pasopati. Sama seperti yang terjadi pada saat Ultras 1923, kini Pasopati Ultras mulai berdiri. Banyak pihak yang selalu berpikiran bahwa Ultras 1923 adalah bibit perpecahan di tubuh Pasopati. Namun pada kenyataannya saat ini, Pasopati Ultras dan SUCS adalah dua hal yang saling beriringan di dalam tubuh keluarga besar Pasopati untuk memajukan Persis Solo dan Pasopati. Dari sinilah peneliti mulai tertarik untuk melakukan studi tentang kelompok spotter Ultras yang dianggap baru sebagai sebuah fenomena. Ultras tentulah sangat menarik untuk dikaji, bukan saja menyoal bagaimana Ultras berperilaku di dalam stadion serta atribut yang dipakai, tetapi juga bagaimana konstruksi identitasnya. Konstruksi identitas inilah yang nantinya membedakan antara kelompok spotter Ultras dengan kelompok spotter lainnya. Ultras 1923 mendapat kesempatan berbagi cerita dan ilmu dengan Sebastian di sebuah kafe beberapa waktu lalu. Dia merupakan salah satu bagian dalam kelompok Ultras klub asal Prancis Marseille. Selain itu, Sebastian juga merupakan peneliti yang selama lebih kurang 7 tahun belakangan ini keliling dunia untuk meneliti soal spotter khususnya Ultras. Pengalamannya itu sudah ia tuangkan dalam 2 karya buku. Momen perwakilan Ultras 1923 berbagi cerita dan ilmu dengan Sebastian bisa dilihat di akun Twitter Brigade 23 Sotoneri. Perwakilan Ultras 1923 Ule menjelaskan awal mula komunitas bisa berbagi cerita dengan Sebastian. Untuk bagaimana bisa mendapatkan kesempatan itu dari beliau, pertama memang meneliti tentang Ultras di seluruh dunia berkaitan tentang Ultras. Nah, beliau dari sini sangat tertarik dengan Ultras 1923 yang berada di Solo. Untuk diliput dan berbagi cerita serta ilmu, jelas dia kepada tribunsolo.com Kamis 18 Agustus 2022.
Beliau memang meneliti ultras di seluruh dunia dan kebetulan di Solo juga ada ultras. Beliau bisa berkesempatan ke Solo untuk singgah tambahnya. Sebastian baru pertama kali singgah ke Solo dan berkesempatan melihat koreografi ala Ultras 1923. Salah satunya saat laga Persis Solo versus Persita Tangerang di Stadion Manahan Minggu 14 Agustus 2022. Dia takjub dengan gerakan seluruh Ultras 1923 yang mengangkat spanduk dari depan ke atas lalu digantung ke belakang. Aksi yang kemarin dilakukan Ultras 1923 di Stadion Manahan itu baru pertama kali dilihat oleh beliau, ujar dia. Itu menjadi aksi kalau kata beliaunya selama perjalanan di seluruh dunia juga baru pertama kali melihat, tambahnya. Sebastian pun sangat antusias saat berbagi ilmu dan cerita dengan perwakilan Ultras 1923. Dari situ Ultras 1923 mendapat tambahan dan memperkaya pengetahuan mereka soal Ultras. Salah satunya yang didapatkan pengetahuan tentang Ultras dari sudut pandang beliau sesuai data yang beliau teliti dan miliki, kata Ule. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.